Baik, saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan teknologi secara aman sesuai Undang-Undang ITE. Berkomunikasi secara bijak dan tidak melanggar hukum di dunia digital merupakan hal yang sangat penting sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat 1 hingga 4 dan pasal 28 ayat 1 dan 2 dalam Undang-Undang ITE. Dalam berinteraksi di media sosial atau platform digital lainnya, setiap individu harus menjaga etika komunikasi dan mematuhi aturan hukum dalam berinteraksi di media sosial. Hal yang harus dihindari adalah, yang pertama, menyebarkan konten asusila seperti pornografi atau materi yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan hukum. Yang kedua yaitu tindakan pencemaran nama baik atau penghinaan melalui media elektronik yang dapat menimbulkan konflik dan memiliki konsekuensi hukum yang serius. Yang ketiga yaitu menyebarkan berita bohong atau hoaks atau informasi yang menyesatkan juga merupakan pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Dan yang keempat yaitu masyarakat diharapkan menghindari penyebaran ujaran kebencian dan sara karena dapat memicu perpecahan dan konflik sosial yang merugikan banyak pihak. Jika melanggar ketentuan ini, pelaku dapat dikenakan pidana penjara hingga 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk selalu berkomunikasi secara bertanggung jawab, menjaga etika, dan mematuhi aturan hukum di ruang digital. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan teknologi secara aman sesuai Undang-Undang ITE mengenai menjaga keamanan data pribadi. Berdasarkan pasal 26 ayat 1, tertera bahwa penggunaan data pribadi seseorang melalui media elektronik harus mendapatkan persetujuan dari orang tersebut. Yang berarti kita tidak boleh menyebarkan data pribadi orang lain tanpa izin mereka, seperti nomor HP, foto, atau alamat. Kemudian, pastikan aplikasi yang kita gunakan memiliki perlindungan privasi dan tidak menyalahgunakan data pengguna. Selanjutnya, yang paling penting yaitu menggunakan password yang kuat, seperti kombinasi huruf kapital, huruf kecil, angka, dan simbol, serta mengaktifkan autentikasi 2 faktor untuk melindungi akun dari peretasan. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara kita untuk mengaktifkan autentikasi 2 faktor di akun media sosial kita. Di sini saya memilih opsi SMS atau WhatsApp. Selanjutnya, masukkan email yang aktif untuk mendapatkan kode yang diperlukan untuk step selanjutnya. Nah, di sini sudah tertulis bahwa autentikasi 2 faktor sudah aktif. Sekian penjelasan dari saya mengenai cara menjaga keamanan data pribadi sesuai Undang-Undang ITE. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang berhati-hati dalam transaksi online, yang mana transaksi online ini sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, memiliki dampak positif dan negatif. Saat ini saya akan menjelaskan dampak negatifnya. Dampak negatif dalam kehidupan masyarakat ini seperti penipuan, judi online, dan sebagainya. Yang mana pada dasar hukumnya itu pada pasal 28 ayat 1 nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang mana yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dan dalam transaksi elektronik. Lalu pada pasal 45A yang mana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dapat merugikan konsumen dalam transaksi online dapat dipidana dalam penjara maksimal 6 tahun dan denda sebesar 1 miliar. Kawan-kawan, supaya kita tidak terjerat dalam penipuan online, sebaiknya kita mengikuti aturan yang telah ditetapkan, yang mana pastikan platform e-komersi yang digunakan terpercaya dan memiliki sistem keamanan yang bijak. Lalu, hindari melakukan transaksi dengan pihak yang tidak dikenal dan tanpa bukti yang jelas. Yang ketiga, jangan tergiur oleh promo atau diskon yang mencurigakan yang bisa menjadi penipuan.
Nah, jadi kita harus mematuhi aturan yang ada. Cukup sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan jelaskan tentang cara menggunakan teknologi sesuai dengan Undang-Undang ITE, di mana pada pasal ini saya ingin menjelaskan tentang kita sebagai pengguna teknologi harus menggunakan media sosial dengan bertanggung jawab. Yang mana ketika kita menggunakan media sosial, kita harus menyebarkan berita yang berasal dari sumber terpercaya, tidak mengandung hoax, tidak mengandung ujaran kebencian, dan juga tidak menyinggung perasaan satu kelompok yang mengakibatkan perpecahan. Kali ini saya ambil berlandaskan pasal 28 Undang-Undang ITE, yang mana bunyinya adalah melarang penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, dan juga melarang penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan sara. Nah, jadi pada pasal 45 jelaskanlah pidananya bahwa pidana penjara maksimal paling lama 6 tahun dengan denda paling banyak adalah 1 miliar. Nah, jadi ketika misalnya kita menggunakan media sosial, kita ingin melihat berita dari publika misalnya, lalu kita melihat berita di sini, kita ingin menyebarkan nih berita Indonesia menang 1-0 lewat sebelah lain gitu. Nah, ketika kita sebarkan ke media sosial, nah ini aman saja karena bakal dari sumber terpercaya dan tidak mengandung hoax, dan juga tidak menyinggung ya perasaan satu kelompok tertentu. Jadi seperti itu cara kita menggunakan teknologi media sosial secara bertanggung jawab. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Disahkan pada tanggal 21 April 2008 dan menjadi Cyber Law pertama di Indonesia. Pada 27 Oktober 2016, rapat di Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Pasal yang diubah adalah Pasal 27 ayat 1 dan 3, Pasal 28 ayat 2 dan Pasal 31 ayat 3. Berikut rincian pada Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut. Menghindari multitafsir ketentuan larang mendistribusikan, mendistribusikan dan atau membuat dampak dilaksanakannya informasi elektronik. Perbuatan penghindaran dan pencemaran nama baik pada ketentuan Pasal 27 ayat 3. Dilakukan 3 perubahan sebagai berikut. Yang pertama, penambahan penjelasan atas istilah mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dampak diaksesnya informasi elektronik. Yang kedua, menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum. Menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Disampaikan kepada DPR sebelum disahkan. Undang-Undang ITE diundang pada 21 April 2008 dan menjadi Cyber Law pertama di Indonesia. Menurunkan ancaman pidana pada 2 ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, ancaman pidana penghinaan atau pengancaman nama baik diturunkan dari pidana penjara paling lama 6 tahun sampai paling lama 4 tahun dan denda dari paling banyak 1 miliar menjadi paling banyak 750 juta. 2. Ancaman pidana pengiriman informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti daripada penjara paling lama 12 tahun menjadi paling lama 4 tahun dan denda dari paling banyak 2 miliar menjadi paling banyak 750 juta. Melaksanakannya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap 2 ketentuan sebagai berikut.
mengubah ketentuan pasal 31 ayat 4 yang semula mengamankan pengaturan tata cara intersepsi atau menyadapkan dalam peraturan pemerintah menjadi dalam undang-undang. 2. Menambahkan penjelasan pada ketentuan pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 mengenai keberadaan informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Lakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara pada pasal 43 ayat 5 dan ayat 6 dengan ketentuan hukum acara pada KUHP sebagai berikut. Yang pertama, menggeledakan dan atau penyitaan yang semula harus mendapatkan izin ketua pengadilan negeri tempat disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHP. Yang kedua, penangkapan penahanan yang semula harus meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu 1x24 jam disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHP. Memperkuat peran penyidik pegawai negeri sipil dalam undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik pada ketentuan pasal 43 ayat 5. Yang pertama, kewenangan membatasi atau memutuskan akses terkait dengan tindak pidana teknologi informasi. 2. Kewenangan meminta informasi dari penyelenggara sistem elektronik terkait tindak pidana teknologi informasi. Menambah ketentuan mengenai right of way, frequent atau hak untuk dilupakan pada ketentuan pasal 26 sebagai berikut. Yang pertama, setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan. Berdasarkan penetapan pengadilan. 2. Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menjadikan mekanisme penghapusan informasi elektronik yang sudah tidak relevan. Memperkuat peran Pemindah dalam memberikan pelindung dari segala jenis gangguan akibat penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik dengan menyiapkan kewenangan tambahan pada ketentuan pasal 40. Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran informasi elektronik yang memiliki muatan yang dilarang. Yang 2, pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan atau memerintah pada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.